Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Pengistu ingin menyelesaikan tugas pengantar geologi migas saya tentang Basin Petroleum System PT Chevron Pacific Indonesia yang berada di Duri Kepulauan Riau, di mana Duri Kepulauan Riau itu berada di regional Cekungan Sumatera Tengah. Di mana geologi regional Cekungan Sumatera Tengah itu, pertama Cekungan Sumatera Tengah merupakan cekungan belakang busur atau back arc basin yang berkembang sepanjang tepi paparan Sunda di barat daya Asia Tenggara, menurut Heldrick dan Aulia tahun 1993. Cekungan ini terbentuk akibat penunjaman lempeng Samudra Hindia yang bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke bawah lempeng benua Asia. Lalu bagaimana dengan struktur geologi dan tektonik cekungan Sumatera Tengah? Tektonik cekungan Sumatera Tengah dicirikan oleh blok-blok patahan dan transcurrent faulting seperti pengangkatan graviti tektonik, bleeding, dan lipatan kompresi. Sistem blok-blok patahan mempunyai orientasi penjajaran utara sampai selatan membentuk rangkaian horst dan graben. Ada dua pola struktur utama di cekungan ini, yaitu pola-pola yang lebih tua cenderung berarah utara sampai selatan dan pola yang lebih muda berarah barat laut sampai tenggara. Menurut Martosono dan Nayoan tahun 1974. Lalu bagaimana dengan petroleum system di cekungan Sumatera Tengah? Cekungan Sumatera Tengah menjadi sangat menarik karena di dalamnya terkandung potensi minyak bumi yang besar. Hal ini dikemungkinkan karena cekungan tersebut memiliki syarat-syarat yang cukup untuk menghasilkan minyak bumi, yaitu mempunyai batuan asal atau induk, source rock, batuan reservoir, batuan tudung atau cap rock, dan jebakan atau trap. Batuan sumber hidrokarbon source rock di cekungan Sumatera Tengah, endapan lacustrine Falcius brown shale formasi pematang dikenali sebagai batuan induk untuk kehadiran minyak di cekungan Sumatera Tengah. Dua fases organik diidentifikasi pada Falcius brown shale, yakni Falcius algal amorphous tipe 1 dan 1-2 dan Carbonaceous tipe 2 dan 3. Fasis algalam amorphous merupakan oil prone dan hadir pada bagian atas brown shale di daerah tinggian aman, Rangau, Balam, dan Bengkalis. Fasis karbon brown shale merupakan fasis gas dan sedikit kondensat atau minyak ringan. Fasis karbon hadir di daerah tinggian aman, Ranggau, Balam, dan Rangau. Kekayaan organik rata-rata contoh brown shale adalah 50% TOC. Pada beberapa bagian mencapai 20%. Fasis karbonan tersusun atas vitrinit atau material humus dan sisa tumbuhan. Kekayaan organik berkisar antara 1-43% TOC. Lalu bagaimana dengan batuan reservoir atau reservoir rock? Batuan reservoir rocks diendapkan sejak kurun waktu Oligocene hingga Miocene. Sejumlah 85% hidrokarbon di cekungan Sumatera Tengah diproduksi dari kelompok Sihapas. Kelompok ini terdiri dari formasi-formasi yaitu pertama F. Bangko, F. B. Kasab, dan F. Duri yang berfungsi sebagai reservoir menurut Heydrich dan Aulia tahun 1993. Formasi Bakasab di cekungan bagian tengah dan utara dan formasi Lakat di bagian selatan dan tenggara mempunyai umur Miocene bawah dengan satuan batuan batu pasir yang mempunyai ukuran butir, menengah hingga kasar. Ketebalan rata-rata formasi ini adalah 35 feet. Di mana sekuen pengendapan mempunyai karakter sistem track pada Lawstand System Track atau LCT. Dari respon log terlihat bahwa formasi ini mempunyai karakter blocky.
Lalu bagaimana dengan batuan penyekat dan keproknya? Formasi ini merupakan lapisan tudung utama di cekungan Sumatera Tengah adalah formasi Telisa. Formasi ini terendapkan sejak awal Miosen. Selain itu, formasi petani bagian bawah yang terendapkan di atas formasi Telisa juga merupakan formasi tudung. Selain itu, juga terdapat lapisan penyekat yang baik untuk reservoir pada formasi pematang. Lapisan ini mengandung batu lempung merah yang merupakan endapan tanah purba. Lalu jebakan atau trap. Jebakan hidrokarbon terbentuk pada kurun tektonik ekstensional sesar strike slip dan pembalikan kompresional selama kurun waktu 20 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Aktivitas yang paling aktif dalam pembentukan jebakan ini terjadi sekitar 5 juta tahun yang lalu. Generasi migrasi akumulasi hidrokarbon terjadi sekitar 26 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Generasi maksimum hidrokarbon terjadi pada palung yang lebih dalam pada kurun waktu antara 11 hingga 3 juta tahun yang lalu. Menurut Hendrik dan Aulia tahun 1993, sesar mendatar dekstral berarah utara sampai selatan di cekungan Sumatera Tengah dapat membentuk struktur antiklin pada sesar-sesar yang membelok ke kiri. Struktur antiklin tersebut berperan sebagai jebakan hidrokarbon. Lalu migrasi. Berpindahnya minyak dari source rock ke reservoir rock atau migrasi mengakibatkan hidrokarbon mencapai reservoir pada formasi yang letaknya lebih tinggi, yaitu formasi Menggala dan formasi Bakasap. Migrasi ini dapat terjadi karena adanya perubahan densitas. Densitas minyak lebih kecil menyebabkan minyak tersebut bergerak ke atas. Selain itu juga didukung adanya jebakan berupa sesar sebagai jalan untuk minyak bermigrasi. Demikian pemaparan saya tentang Basin Petroleum System PT Chevron Pacific Indonesia yang berada di Duri, Kepulauan Riau, yang berada di Sumatera Tengah. Sekian dan terima kasih.